Hi everyone, welcome back to my channel. Kali ini gue akan ngebahas mengenai hal yang cukup relatable gue rasa buat kebanyakan orang, yaitu ditinggalkan dan meninggalkan. Kayak tiap orang pernah ngalamin hal ini sih, entah itu keluarga, temen, pasangan, sebenarnya dua-duanya nggak enak kayaknya sih. Mungkin ada beberapa skenario di mana it's a win-win solution. Cuma ya antara kedua kayak lebih banyak ke hal yang nggak enaknya sih. Cuma karena life is a shit show, jadi ya begitu. Ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kayaknya lebih banyak kayak lebih deket ke korban ya. Lebih banyak mungkin lebih kayak dicap korban. Lebih banyak dapat simpatinya juga kayaknya dari banyak orang. Dan biasa lebih dibela. Ya nggak sih? Kayaknya coba deh kayak lu perhatiin gitu, kayak di film atau di kehidupan nyata gitu. Padahal emang bisa aja emang layak buat ditinggalin gitu. Kebanyakan orang kan pasti bakal kayak playing victim gitu, oh gue yang ditinggalin dan bla 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 gitu. Padahal ya sebenarnya bisa ditanyain ke diri lu sendiri gitu. Lu layak nggak buat ditinggalin gitu? Atau lu ngelakuin hal apa supaya bisa sampai ini kejadian gitu. Jadi pastiin sih buat ngelihat dari dua sisi ya. Karena kalau menurut gue nggak ada yang sepenuhnya benar dan sepenuhnya salah sih dalam suatu hal. Dan gue pernah dengar yang namanya widowhood effect, dimana ada pasangan yang meninggal dan nggak lama satunya meninggal juga. Keren sih kalau menurut gue bisa begitu. Dan ini kayaknya mungkin beberapa kali lu pernah dengar hal ini atau pernah baca juga, ada studinya juga bahkan mengenai hal ini. Ini berlaku untuk pasangan yang udah lama bareng tapi bukan yang baru ya. Ada yang bilang karena mati karena patah hati atau mungkin grieving prosesnya nggak sehat, bisa juga sih. Tapi kalau menurut gue sih karena dua orang ini udah terlalu lama bareng gitu, udah jadi kayak satu kesatuan, dan ketika ada yang si satu ini pergi, si ininya nggak tahu nih harus kayak gimana gitu, ada kayak sebagian dirinya yang pergi. Dan iya bisa kayak gitu sih. Dan ini sama juga nih kayak mungkin lu pernah ngeliat ada beberapa pasangan yang udah agak berumur atau mungkin yang masih muda juga, dimana mimik wajah dua orang ini, pasangan satu dan pasangan lainnya mirip gitu. Dan ini seingat gue sih yang pernah gue baca, karena mereka sering ngabisin waktu bareng dan ketawa akan hal yang sama gitu. Dan mungkin karena dari hal itu mungkin ininya jadi bareng kali ya, struktur mukanya. Gue jadi ngaco ngomongnya. Ini karena gue udah ngabisin banyak banget nih, udah ada kali sekitar 10 kali, lebih dari 10 kali bahkan buat ngebikin ini, cuma belibet dan nggak tahu ya. Jadi gue ngulang gitu, dan semoga ini jalan nih, dapet nih. Terus gue pernah juga nih baca di Reddit gitu. Nggak tahu sih bakal related atau enggak. Ada anak kelas 6 SD, ini di luar negeri ya, suka dengan si lawan jenisnya gitu, tapi dia nggak bilang. Pas kenaikan kelas, si crushnya ini pindah sekolah gitu, mungkin pindah ke wilayah lain. Dan selang beberapa tahun gitu, si orang ini iseng nih nyari tahu tentang si crushnya ini. Dan ternyata udah meninggal bunuh diri.
Mungkin yang lebih ironisnya lagi sih bunuh diri karena nggak ada yang suka sama dia sih. Nggak tahu sih bakal related atau enggak, cuma pas gue lagi iseng baca-baca mengenai hal ini, iya muncul kayak gini. Kalau di bagian yang meninggalkan ya, menurut gue itu punya mungkin sedikit punya beban yang lebih sih, selain lu kan mesti ngambil keputusan ya, dan bisa berat bisa enggak juga, soalnya ini kan lu ngambil inisiasi yang duluan dan kayak bakal cenderung dicap negatif ya buat banyak banyak hal gitu. Tapi kalau ninggalin orang yang abusive juga, well, bisa juga sih, positif juga sih menurut gue. Dan iya, ibaratnya kalau lu main catur, yang meninggalkan itu yang putih dan yang ditinggalin itu yang hitam sih. Nggak tahu sih itu bakal masuk atau enggak analoginya. Ninggalin juga butuh keberanian dan butuh butuh pemikiran panjang juga sih, kayak lu bikin pros and cons-nya. Kalau ini gimana gitu. Dan bicara mengenai meninggalkan ya, gue pernah salah satu memorable dialog juga di pas gue main game Mafia 3 gitu. Ini kayak masih di awal-awal gitu. Ada cerita tentang ini. Ini kan settingnya kayaknya di tahun 60-an deh, 1960-an, gue lupa sih, pas perang dunia gitu kayaknya. Correct me if I'm wrong gitu ya. Dan ada ibu-ibu gitu bawa mau naik ke kapal, bawa satu anak kecil dan satu koper. Pas dia mau jalan naik ke kapal kan dicek gitu satu-satu. Mungkin karena muatannya banyak, si petugasnya bilang gitu, lu cuma bisa bawa satu. Dan si ibunya langsung ngedorong atau ngelempar anaknya ke ini, ke air gitu. Dan dia bilang, gue masih bisa bikin anak lagi. Jadi dia bawa masuk kopernya gitu. Itu gila sih. Dan iya kayaknya mungkin kalau di luar sana bakal lebih banyak cerita-cerita yang puff. Dan itu kan tadi bicara mengenai orang gitu ya. Terus bisa juga lu ninggalin mimpi lu. Dan kayaknya semakin lu tuh juga lu makin sadar sih. Lu mulai nggak bisa atau mungkin ya kayak beberapa hal gitu. Oh gue udah nggak bisa gini. Oh gue udah nggak bisa gini gitu. Dan ya soalnya kayaknya gue baru ngelakuin hal ini sih. Gue bahas di episode sebelumnya dan ya agak berat. Cuma lu harus realistis juga sih. Kalau kata Rolling Stones, you can always get what you want, but you get what you need. Dan iya, kayak semakin lu berumur, lu makin simple dan nggak banyak minta ini itu sih. Setahu gue gitu ya, makin berumur. Kalau gue sih gitu. Mungkin karena udah setengah, ya. Contohnya kayak lu juga nggak bisa jadi pemain bola profesional sih, kalau lu udah umur 50-an. Itu contoh yang tadi gitu. Tapi kalau dari balik lagi ya ke sisi hubungan, kalau menurut gue nih, kalau masih mikir mau ninggalin atau enggak gitu, gue punya aturan 3 bulan sih. Dimana kalau lu bener-bener pengen suatu hal secara konsisten lebih dari 3 bulan, itu berarti you should do it. Tapi kalau untuk hal ini mungkin bisa ditarik lebih panjang ya, kayak 6 bulan sih. Dan ini secara konsisten gitu, lu kepikiran ntar mau stay atau tinggalin. Dan ya kalau lu konsisten mikir mau ninggalin juga, kalau udah lebih dari
Gue rasa sih kalau udah lebih dari 4 bulanan gitu atau mungkin 6 bulan biar lebih oke, lebih baik keluar gitu. Soalnya iya ngapain juga untuk mempertahankan suatu hal yang apa ya, yang merugikan satu sama lain. Banyak juga yang kayak nyoba untuk bertahan sih, terutama buat yang udah nikah. Dan kesian sih, dua-duanya bakal apa ya? Kalau menurut gue ini masalah ini kan kayak kayak ini ada per dan ini masalah gitu. Masalah numpuk-numpuk dan pernya makin lama makin ketekan gitu. Suatu saat dia akan mental kalau lebih tinggi lagi. So like a ticking time bomb dan terutama buat yang ada anak kecil ya, yang udah mulai agak gede kayak udah SD gitu. Dia udah mulai ngerti juga sih anak-anak seumuran itu dengan udah mulai bisa picking things up lah yang ada dari keadaan di rumah gitu, dari interaksi antara orang tuanya. Iya kan. Ntar satu keluarga jadi jago main frisbee semua. Lempar-lempar piring. Lempar air tangkep. Dan menurut gue, iya perlu dipikirin sih. Lebih baik mikirin secara apa ya? Mungkin bisa didiskusin juga kalau ya lebih baik sih didiskusin ya. Itu ininya kayak gimana. Dan kayaknya nggak semua masalah harus ada solusinya sih, sometimes ya gagal aja. Oke, untuk yang meninggalkan sih selamat sih, lu udah berani ngambil aksi. Dan nggak semua orang berani gitu, bahkan banyak juga yang kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Dan untuk yang ditinggalin juga tenangin aja diri lu, karena kedepannya bakal lebih buruk lagi. Tapi kalau gue sendiri sih disuruh milih, mendingan ditinggalin sih daripada ninggalin. Karena mungkin gue udah biasa ditinggalin juga dan gue juga udah biasa sendiri juga. Gue harus stop sih sebelum spill terlalu banyak. Dan ya kayak semua yang gue ucapin aman semua sih. Ya paling agak ngaco-ngaco dikit karena udah agak capek juga bikin ini gitu. Dan capeknya kayak lebih ke repetitifnya sih, ngulang, mulai dari awal, ngulang, mulai dari awal, ngulang, mulai dari awal, ngulang. Dan akhirnya ini kayak dapet nih episode ini. Dan thank you buat yang udah dengerin. Dan ini semuanya murni opini gue sih. Dan mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya. Kayaknya lebih banyak ke ngaconya ya. Anggap aja kayak semacam komedi, tapi komedi juga nggak lucu juga. Thank you buat yang udah dengerin. It's me Patrick signing off. Bye.